MCS selaku pengampu mata kuliah Sistem Pakar, dan perkenalkan nama saya Roslianti dengan NIM 22035520201 selaku moderator pada hari ini. Nah, di sini kami akan membuat video presentasi mengenai aplikasi kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru dengan metode forward chaining. Nah, adapun latar belakangnya yaitu penyakit paru-paru seperti TBC, asma, bronkitis, pneumonia, dan PPOK merupakan penyebab utama kematian, terutama di negara Indonesia. TBC termasuk dalam 10 besar penyebab kematian global WHO 2023. Nah, keterbatasan fasilitas, kesehatan, dan tenaga kerja menyebabkan rendahnya angka deteksi dini, memperbesar risiko komplikasi. Nah, sistem pakar berbasis kecerdasan buatan dengan metode forward chaining dapat membantu dalam diagnosa awal. Metode ini efektif untuk menghubungkan gejala dan diagnosis penyakit Setiawan dan Pramudito 2019. Nah, pengembangan sistem berbasis web memungkinkan akses lebih luas dan mendukung screening awal penyakit paru-paru. Suryadi dan Kurniawan 2021. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Putri Takbir. Perkenalkan, nama saya Putri Takbir, NIM 22023520203. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pakar berbasis web yang dapat membantu proses diagnosis awal penyakit paru-paru. Yang kedua, bagaimana metode forward chaining dapat diterapkan dalam proses penalaran sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit paru-paru berdasarkan gejala. Yang ketiga, sejauh mana tingkat keakuratan sistem pakar yang dibangun dibandingkan dengan pendapat dari tenaga medis. Yang keempat, bagaimana tampilan antarmuka sistem agar mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Adelia. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 2203355202053. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, membangun sistem pakar berbasis web yang mampu melakukan diagnosis awal terhadap penyakit paru-paru. Yang kedua, menerapkan metode forward chaining dalam proses pengambilan solusi berbasis gejala. Kemudian yang ketiga, menyediakan solusi teknologi yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan konsultasi awal terkait gangguan paru-paru. Kemudian yang keempat, merancang antarmuka sistem yang mudah diakses dan digunakan oleh pengguna umum tanpa latar belakang teknis. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alda Risma. Perkenalkan, nama saya Alda Risma dengan NIM 22035520206. Nah, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1. Bagi masyarakat umum, menyediakan sarana konsultasi kesehatan awal yang cepat dan mudah diakses terkait penyakit paru-paru. 2. Bagi tenaga medis, menjadi alat bantu dalam proses penyaringan awal sebelum pemeriksaan lanjutan. 3. Bagi institut pendidikan, menjadi bahan referensi dan studi kasus dalam pengembangan sistem pakar dan penerapan metode forward chaining. 4. Bagi pengembangan sistem, memberikan pengalaman praktis dalam mengembangkan sistem pakar berbasis web dengan pendekatan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian lebih terfokus dan terarah, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut. 1. Sistem hanya mendiagnosis beberapa jenis penyakit paru-paru yang umum seperti TBC, bronkitis, asma, pneumonia, dan PPOK. Gejala-gejala yang digunakan dalam sistem telah ditentukan dan divalidasi berdasarkan referensi medis dan konsultasi dengan ahli. Sistem menggunakan metode forward chaining sebagai satu-satunya metode penalaran. Sistem tidak melakukan diagnosis selanjutnya atau pengobatan, melainkan hanya memberikan saran awal. Sistem dibangun menggunakan bahan pemrograman PHP dan basis data MySQL seperti diakses melalui browser web. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Dira Anastasia.
Perkenalkan, nama saya Dira Anastasia dengan NIM 2202355202040. Di sini saya akan membacakan data penyakit dan data gejala. Yang pertama, data penyakit dengan kode P001 yaitu tuberkulosis paru atau TBC. TBC adalah penyakit infeksi menular oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru, menular melalui droplet dari batuk atau bersin. Solusinya yaitu diagnosis dengan tes dahak atau BTA, ronsen, mantox atau IgRA. Kemudian pengobatan yaitu OAT selama 6-9 bulan. Kemudian pencegahannya yaitu vaksinasi BCG, ventilasi atau etika batuk. Kemudian kode P002 dengan nama penyakit PPOK yaitu penyakit kronis akibat paparan asap rokok, polusi, debu industri yang menyumbat aliran udara. Solusinya yaitu diagnosis yaitu spirometri, ronsen atau CT scan. Kemudian pengobatannya yaitu bronkodilatator, kortikosteroid, rehabilitasi paru, dan oksigen tambahan. Kemudian pencegahannya yaitu berhenti merokok dan vaksinasi. Kode penyakit ketiga yaitu P003 dengan nama penyakit asma bronkial yaitu penyakit inflamasi kronik yang menyempitkan saluran napas karena alergen. Diagnosis spirometri, provokasi bronkus, uji alergi. Kemudian pengobatannya yaitu inhaler dan antihistamin. Kemudian pencegahannya yaitu hindari alergen, vaksinasi, manajemen stres. Kemudian keempat, dengan kode penyakit P004 yaitu kanker paru, sel abnormal tumbuh tak terkendali di paru, umumnya karena rokok dan polusi. Solusinya yaitu diagnosis CT scan, biopsi, bronkoskopi. Kemudian pengobatannya yaitu operasi, kemoterapi, dan imunoterapi. Pencegahannya yaitu tidak merokok dan deteksi dini. Yang kelima yaitu P005 pneumonia, yaitu infeksi paru akut atau alveoli oleh bakteri atau virus atau jamur, umumnya Streptococcus pneumoniae, yaitu solusinya dengan diagnosis ronsen, dahak, darah lengkap. Kemudian pengobatannya yaitu antibiotik, antipiretik, oksigenasi. Kemudian pencegahannya vaksinasi dan kebersihan tangan. Nah, selanjutnya data gejala. Dengan kode gejala G001, nama gejala yaitu batuk kronis lebih dari 3 minggu. Yang kedua G002 dengan nama gejala batuk berdahak. Yang ketiga dengan kode G003 nama gejala yaitu batuk darah. Dan yang keempat itu G004 yaitu dengan nama gejala sesak napas. Kemudian yang kelima dengan kode gejala G005 dengan nama gejala dada terasa penuh atau nyeri dada. Kemudian G006 yaitu penyakit mergi atau napas berbunyi seperti ngip. Kemudian G007 yaitu dengan nama gejala penurunan berat badan. Kemudian G008 dengan nama gejala nafsu makan menurun. Kemudian dengan kode G009 yaitu nama gejala demam atau termasuk demam tinggi lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian G010 dengan nama gejala keringat malam. G011 dengan nama gejala malase atau lemas, tidak enak badan. Kemudian G012 yaitu menggigil. G013 suara parau. Kemudian G014 dengan radang paru berulang. Kemudian G015 rasa capek berlebihan. Kemudian G016 yaitu nyeri menyalar ke bahu atau ke punggung. Kemudian G017 yaitu pembekakan pada leher dan wajah. G018 yaitu asma nocturnal. Kemudian G019 batuk memburuk di malam hari. G020 dengan batuk akibat pemicu atau alergen atau aktivitas dan emosi. Kemudian G021 yaitu riwayat keluarga asma atau atopik. Kemudian G022 yaitu dahak mukoid. Selanjutnya G023 dahak prulen. Kemudian G024 yaitu dahak sedikit. Kemudian G025 nyeri paru saat bernafas. Dan yang terakhir G026 yaitu batuk tidak membaik dengan obat. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Indah.
Perkenalkan, nama saya Indah dengan NIM 22023 5520235. Selanjutnya itu data aturan. Aturan R001 gejalanya I batuk, N batuk kurang lebih 3 minggu tanpa respon terhadap obat batuk. N batuk berdahak mukoid atau kental kehijauan. N batuk darah, N batuk sesak napas, N demam, N keringat malam, N malaise, N nafsu makan berkurang, N berat badan menurun, dan tuberkulosis paru atau TBC. Selanjutnya R002 gejalanya I batuk, N batuk kurang lebih 3 minggu tanpa respon obat batuk. N batuk berdahak mukoid atau kental kehijauan, N batuk berdahak porulen atau cair kekuningan, N sesak napas, N sesak napas ketika mengerahkan tenaga, N batuk muncul sebelum atau bersamaan dengan sesak napas, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Selanjutnya R003 N batuk kurang lebih 3 minggu tanpa respon terhadap obat batuk, N sesak napas, N meni, N dada terasa penuh, N keluhan menjelang pagi atau malam, N asma nokturnal terjadi antara jam 4 sampai 6 pagi, N ada riwayat keluarga asma atau tidak asma bronkial. Yang selanjutnya R004 gejalanya I batuk, N batuk kurang lebih 3 minggu tanpa respon terhadap obat batuk, N batuk berdarah, N sesak napas, N nafsu makan berkurang, N berat badan menurun, N cepat lelah, N radang paru kerap berulang, N suara parau, N rasa nyeri di daerah dada, N rasa nyeri di daerah bahu atau punggung, N pembengkakan di leher, N pembengkakan di wajah, dan kanker paru. Selanjutnya R005 gejalanya I batuk, N batuk kurang lebih 3 minggu tanpa respon terhadap obat batuk, N batuk berdahak porulen atau cair kekuningan, N batuk darah, N sesak napas, N demam, N menggigil, N rasa nyeri di daerah dada, dan pneumonia. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah aplikasi website dari Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru. Di sini terdapat beranda diagnosa tentang login admin. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melihat beranda. Ini adalah tampilan beranda dari Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru. Sini terdapat penjelasan-penjelasan mengenai penyakit. Kemudian selanjutnya di sini ada diagnosa. Nah, di sini akan muncul beberapa pertanyaan tentang gejala penyakit yang kita alami. Apabila kita mengalami gejala tersebut, maka kita pilih ya. Dan apabila kita tidak mengalami gejala tersebut, maka kita pilih tidak. Sebagai contoh, saya akan melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diagnosa ini. Kita pilih acak saja untuk gejalanya. Apakah gejala yang dipilih dapat menampilkan penyakit yang kita alami. Nah, dari gejala yang kita pilih akan atau yang kita rasakan akan muncul penyakit pneumonia dengan tingkat kecocokan 66,67%.
Di sini akan ditampilkan deskripsi penyakit dan solusi yang disarankan. Kemudian di bawahnya juga muncul detail gejala yang kita pilih, di mana gejala ini bertuju kepada penyakit pneumonia. Selanjutnya kita kembali ke beranda. Di sini juga ada tentang, dimana di sini adalah informasi tentang sistem yang kita gunakan, dan ada pula metode yang kita gunakan. Kemudian di bawahnya juga ada penyakit-penyakit yang memiliki gejala-gejala. Kemudian untuk melihat informasi, kita dapat login admin. Kita masukkan username, kemudian masukkan password. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard admin. Di mana kita dapat mengelola data penyakit, data gejala, aturan diagnosa, dan logout. Di sini data penyakit, pada data penyakit ini kita dapat menambahkan penyakit baru apabila memang kita memiliki gejala atau penyakit yang berada di luar dari aplikasi ini. Di sini juga sudah terdapat 7 jenis penyakit paru-paru seperti TBC, PPOK, asma, kanker, pneumonia, bronkitis, dan emfisema. Di sini juga kita dapat edit dan hapus. Kemudian sebagai contoh cara menambahkan penyakit, saya akan menambahkan satu penyakit yang termasuk dalam penyakit paru-paru, yaitu emboli paru. Kemudian di sini kita tambahkan deskripsinya. Kemudian solusinya.
Nah, kemudian jika sudah diketik, kita tambah penyakit. Nah, jika sudah ditambahkan akan muncul penyakit baru, yaitu emboli paru. Di sini maka akan kita lihat penyakit-penyakitnya. Kemudian selanjutnya di sini ada data gejala. Di sini sudah terdapat 31 gejala beserta kode-kodenya. Di sini kita juga dapat menambahkan gejala baru apabila gejala yang ada pada penderita tidak ada dalam aplikasi ini, maka kita dapat memasukkan gejala tersebut. Sebagai contohnya, saya masukkan kedua, kemudian kita masukkan gejalanya. Tambah gejala. Nah, jika sudah berhasil akan menampilkan gejala yang sudah kita tambahkan. Di sini kita dapat edit jika yang kita ketik itu keliru. Di sini sudah terdapat 32 jenis gejala-gejala. Kemudian di sini juga ada aturan diagnosa. Aturan diagnosanya yaitu jenis penyakit dan gejala-gejala beserta kode yang tertera pada gejala tersebut. Aturan gejala ini adalah pertanyaan pada diagnosa dan kode yang kita pilih akan menampilkan penyakit dari gejala tersebut. Selanjutnya di sini kita logout. Nah, akan kembali ke beranda. Nah, itulah aplikasi dari kelompok kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi video presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.